Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dulur. Gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaan tanamannya dulurku? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku tani dan dulur-dulurku tani medit semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa dengan tanamannya dulur, mudah-mudahan walaupun cuaca masih tetap ekstrim, mudah-mudahan bawang merahnya dulur-dulurku tetap sehat. Hama jamur muler mudah-mudahan terkendalikan dulur. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, tanaman bawang merah punya saya ini sudah mencapai 20 HST dulur. Penampakannya seperti ini dulur. Dan dalam video kali ini kami ingin berbagi di saat umur 20 HST ini pemberian nutrisi dan pendampingan fungisida untuk pembesaran batang dulur. Jadi untuk pembesaran batang itu cenderung ke nitrogen dan fosfat, tapi lebih tinggi yang fosfatnya dulur. Jadi untuk merangsang perakaran dan pembatangan kita difokuskan pada fosfatnya dulur dan nitrogennya. Mungkin ada yang bertanya apakah kaliumnya tidak? Kaliumnya juga iya, cuman kaliumnya lebih kecil daripada fosfatnya. Nanti di saat fase generatif itu K-nya agak diunggulkan ataupun dinaikkan, fosfatnya dikecilkan. Itu ada fase dan ada masanya sendiri dulur. Jadi di saat 20 HST ini difokuskan untuk pembesaran batang dan pendampingan fungisidanya. Jadi pemberian nutrisi di saat cuaca seperti ini kita harus selalu mendampingi fungisidanya agar pertumbuhannya tidak seperti jet tempur dulur, melejit. Jadi ada nutri masuk, fungisidanya tetap kita dampingi agar stabil pertumbuhannya dan fokus ke pembesaran batang ataupun popor. Jadi seakan-akan ingin melaju terus tapi tertahan oleh fungisida. Jadi kalau batangnya itu modot akhirnya akan beresiko dulur. Beresikonya pasti buler kalau batangnya modot. Jadi untuk menstabilkan pertumbuhan kita kuati fungisidanya agar batangnya yang bawah itu tidak terlalu modot dulur. Kalau terlalu modot akhirnya mangklung terlalu tinggi. Mangklung akhirnya tidak imbang dari batangnya dulur. Kemudian bahannya seperti ini dulur. Ini Nativo Asmek dan untuk nutrisinya ini adalah 13-40-13. Untuk pembesaran batangnya kita fokuskan ke fosfatnya. Kemudian fungisida yang lain adalah Tisen dan Antrakol dulur. Tidak lupa ketinggalan dengan Remazelp-nya karena cuacanya belum stabil dulur. Jadi pendampingan fungisida itu penting sekali di saat cuaca yang seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati. Dulur, kita racik dengan diawali dengan Asmek dengan 15 mili. Asmek ini sangat pekat sekali. Jadi kalau yang powder didahulukan tidak efektif karena Asmek terlalu pekat. Jadi harus didahulukan paling tidak dengan yang cair itu dibarengkan atau disamakan, akhirnya tidak menggumpal dengan yang tepung dulur. Jadi pencairan itu yang pekat dulu, baru yang powder ataupun yang tepung. Setelah Asmek kita larutkan dengan Nativonya, dengan 1 sendok Nativonya dulur.
Ini untuk nutrisinya kita kasih 1, 2, 3, 4. Kita kasih 4 sendok penuh munjung dulur. Ini pupuk daunnya 13-40-13 untuk pembasaran batang. Kemudian pendampingnya Remasol agar tidak terlalu modot batangnya dulur. Untuk menahan melejitnya pertumbuhan kita kasih 20 mili dulur, karena cuacanya belum stabil di usia 20 HST. Kemudian setelah Remasol kita kasih fungisida antrakol dengan sistem kontak. Ini antrakol ini mengandung JPT dan zinc. Ini bagus sekali untuk masa-masa pertumbuhan. Jadi di saat masa-masa pertumbuhan ini bagus sekali untuk antrakol. Di saat fase generatif kita agak kurangi dosisnya. Mungkin kalau kurang lebat mungkin bisa, tapi kalau sudah lebat lebih baik dihentikan antrakolnya karena zat tumbuhnya lebih besar. Kemudian untuk tisennya ini untuk mendampingi dan mengawali dengan Remasol itu setelan jadi harus beriringan ini dulur. Kita kasih 4 sendok untuk 20 HST. Mungkin ke depan bisa bertambah, mungkin bisa berkurang karena menyesuaikan cuaca alam sekitar dulur. Sahabat tani mudit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, jadi penanganan ataupun penakaran ukuran dosis itu sesuaikan dengan keadaan alam sekitar dulur. Tidak harus ditambah ataupun dikurang, kita harus menyesuaikan. Kelihatannya cuaca lebih ekstrim kita bisa menambahnya, dan bila mana cuaca sudah agak stabil kita bisa menurunkannya dosisnya itu dulur. Tapi itu semua tergantung tanamannya juga. Jadi tanamannya itu butuh dosis seberapa, petani sendiri itu yang lebih tahu dulur. Jadi channel Tani Medit ini tempatnya untuk bersharing sesama petani, sesama dulurku semua, karena manusia itu tidak sempurna. Jadi tempatnya orang lupa dan luput dan salah. Jadi disinilah tempat untuk saling bersharing tentang ilmu pertanian dulur, saling mengisi mana yang kosong dan mengisi mana yang membutuhkan. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat bagi sedulur-dulurku semua. Terima kasih. Salam Tani Medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.